Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa penonton setia kasus Subang, admin awali, dengan ucapan terima kasih, sebelumnya, karena kalian masih sabar dan terus mengawal kasus Subang, semoga doa dari kalian semua dijabah, agar pembunuh almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan anaknya, yang bernama Amalia Mustika Ratu, bisa ditemukan dan dihukum seberat-beratnya. Mungkinkah ada saksi bayaran yang membuat pengungkapan kasus pembunuhan Subang berlarut-larut? Kasus pembunuhan Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, namun hingga bulan keempat polisi belum juga mengumumkan siapa tersangkanya. Begitu sulitkah kasus ini sehingga butuh waktu yang cukup lama? Malahan justru sampai hari ini masih ada pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh tim penyidik, yakni pemeriksaan terhadap Danu yang dilakukan di Mapolda Jabar pada Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Apakah ada keterlibatan saksi bayaran sehingga pengungkapan kasus pembunuhan Subang bisa berlarut-larut sampai melewati 100 hari sejak peristiwa tragis yang memakan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel Subang? Munculnya dugaan adanya saksi bayaran atau saksi palsu dalam pengungkapan pembunuhan Subang, datang dari analisa Anjas melalui kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 sore. Alasan yang mendasari dugaan adanya saksi bayaran dalam pengungkapan kasus pembunuhan Subang, salah satunya soal banyaknya saksi yang total mencapai 55 saksi. Menurut Anjas, secara logika makin banyaknya saksi akan semakin mudah untuk mengerucutkan tersangka kepada saksi-saksi tertentu. Namun, yang terjadi dalam pengungkapan kasus pembunuhan Subang, logika itu tidak terjadi. Mengapa tim penyidik belum juga mengumumkan tersangkanya, ujar Anjas. Alasan lainnya adalah penanganan kasus pembunuhan Subang pada akhirnya diambil alih Polda Jabar, meski sebelumnya dalam penanganan oleh Polres Subang sudah di-backup oleh Polda Jabar dan Mabes Polri. Saat di-backup Polda dan Mabes Polri, selain ada otopsi ulang kemudian banyak lagi temuan-temuan dan data supporting lainnya, tetapi Polda Jabar belum mengumumkan juga. Ada apa? Ujar Anjas. Ada berbagai kemungkinan menurut Anjas, yang membuat polisi belum juga mengumumkan siapa tersangka kasus pembunuhan Subang. Salah satu kemungkinan, di lapangan terutama saksi-saksi yang muncul di media massa dari total 55 saksi tidak semua saksi kredibel. Menurut Anjas, bisa saja ada saksi-saksi yang diciptakan atau dibayar oleh seseorang untuk melakukan framing-framing tertentu. Itulah yang membuat pengungkapan kasus pembunuhan Subang berjalan cukup lama. Misal, hasil otopsi dan temuan jejak sudah mengarah kepada saksi-saksi tertentu, tetapi ternyata pada saat diperiksa kemudian ada saksi lainnya yang menyatakan dia saat kejadian ada bersamanya, tuturnya. Hal itulah yang membuat tim penyidik harus melakukan cross-check untuk membuktikan kebenaran saksi tersebut. Itu baru dari satu saksi dan satu hal saja, apa kabar kalau ada 10 saksi seperti itu, tutur Anjas. Kalau satu saksi saja butuh waktu cross-check 50 jam, 100 jam, sehingga butuh waktu banyak untuk melakukan cross-check kepada lebih banyak saksi lagi, ujarnya. Sehingga, menurut Anjas, pantas saja sebelumnya Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D. Caniago pernah mengatakan bahwa pengungkapan kasus pembunuhan Subang itu tidaklah sulit, tetapi membutuhkan waktu. Lalu dari 55 saksi yang diperiksa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Subang, manakah saksi-saksi yang kredibel? Menurut Anjas, saksi yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi adalah saksi-saksi yang tidak punya hubungan pribadi atau kepentingan dengan korban dan saksi-saksi. Kalau saksi-saksi masih berhubungan dengan korban, personal interest itu yang memungkinkan tingkat kredibilitasnya tidak begitu tinggi. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.